10 bulan terakhir, aku dan timku berhasil menghasilkan 100 million views di 3 platform yang berbeda. Dan menumbuhkan follower sebanyak 270.000 akun. Selama 5 tahun terakhir, aku dan timku udah ngemodal kurang lebih ratusan juta untuk memecahkan algoritma sosial media. Hasilnya di 2025 ini, pada bulan Februari kita bisa buka cabang di Jakarta. Dan di akhir 2025 ini, kita memiliki 3 persona internet yang dapat memberikan cash flow tambahan ke bisnisku melalui brand deals yang nilainya lebih dari 30 juta rupiah per bulan. Hari ini, aku akan nge-spill caraku membuat konten yang viral dan enggak hoki-hokian, biar kalian nggak perlu nunggu 5 tahun dan menghabiskan ratusan juta rupiah untuk belajar sosial media. Sebelum kita lanjut, kenalin dulu aku Iqbal. Dulu aku sempat kuliah S1 di TPSD ITB, sempat 3 tahun jadi engineer, dan sekarang udah 5 tahun ngejalanin bisnis bakery. Hari ini kita akan membahas 3 hal besar tentang content creation. Yang pertama, dari pemahaman dasar konten. Terus yang kedua, cara membuat konten menjadi viral dan membangun kepercayaan audiens di saat yang bersamaan. Dan yang ketiga, cara mempertahankan keviralannya. Kalian udah siap? Kita mulai. Yang pertama, kita mulai dari dasar-dasar content creation. Secara garis besar, konten bisa kita bagi menjadi 2. Yang pertama melalui jenisnya, yaitu konten edukasi dan entertainment. Dan yang kedua, berdasarkan durasinya, yang pertama long content, atau konten-konten yang berdurasi lebih dari 3 menit. Dan yang kedua, short content, atau konten-konten yang berdurasi kurang dari 3 menit. Kita mulai dari jenisnya dulu. Berdasarkan jenisnya, kurang lebih konten itu dapat dibagi dalam 2 kategori besar. Konten edukasi dan juga konten entertainment. Apa sih yang dimaksud dari konten edukasi? Konten edukasi adalah konten-konten yang dibuat dengan tujuan membagikan ilmu, sehingga hasilnya dapat meningkatkan pengetahuan dan juga skill si penontonnya di kehidupan nyata. Contohnya apa? Contohnya adalah konten tips atau misalnya konten review produk. Contohnya yang bisa kita lihat langsung adalah konten Iqbal Salmon atau aku pribadi. Ada juga konten dari David Gadgetin tentang review produk handphone. Nah, kalau konten entertain, konten ini tuh dibuat tujuannya untuk membuat audiens merasakan sesuatu. Misal, merasakan rasa senang, atau merasakan rasa sedih, kecewa, atau tertawa, dan lain sebagainya. Contohnya apa? Kalau di sebelah kiri bisa kita lihat ini konten yang Bandung aja atau platform aku yang lain, itu isinya kurang lebih tentang skit, atau misalnya contoh lainnya adalah reality show, yang mana kalau aku lebih suka menyebutnya menjual kesedihan. Pada dasarnya, konten entertainment pasti memiliki audiens yang lebih banyak daripada konten edukasi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Yang pertama, karena secara konteks, konten entertainment itu pasti lebih mudah dimengerti oleh banyak kalangan dibandingkan konten edukasi. Dan yang kedua, di sisi lainnya, siapa sih di dunia ini yang nggak pengen dihibur? Makanya pada dasarnya, konten entertainment pasti memiliki audiens yang jauh lebih banyak daripada konten edukasi. Makanya dari hasil riset tim media kenikmatan duniawi juga, kalau kita lihat di sini, konten aku pribadi atau Iqbal Salmon, itu jumlah views dan engagementnya jauh lebih sedikit dibandingkan konten yang Bandung aja. Meskipun pada akhirnya konten Iqbal Salmon ini dikerjakan dari bulan Februari, sedangkan yang Bandung aja itu dimulai baru dari Agustus. Hasil viewsnya 2 kali lipat lebih banyak, meskipun waktunya hanya setengahnya. Yang satu dikerjakan selama 10 bulan, yang satu dikerjakan selama cuma 5 bulan. Sekarang masuklah ke pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya tujuan kita buat viral, terus konten edukasi buat apa? Karena kan pada akhirnya audiens konten entertainment pasti lebih banyak daripada edukasi. Jawabannya, meskipun pada akhirnya views edukasi tidak meledak-ledak, kalau kita lihat di sini, kurang lebih sekitar 30 million views, followers yang dibangun di konten Iqbal Salmon itu 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan konten yang Bandung aja. Makanya kalau kita lihat di sini, Iqbal Salmon viewsnya cuma sekitar 30 million views, followersnya itu mencapai sekitar 130.000 followers. Sedangkan yang Bandung aja, meskipun viewsnya itu mencapai 60 million, jumlah followersnya itu cuma sekitar 60 ribuan aja. Jadi kesimpulannya apa? Meskipun jumlah viewsnya tidak meledak-ledak, pada akhirnya konten edukasi itu lebih cepat membangun kepercayaan dengan audiens, hasilnya bisa membangun followers yang lebih banyak meskipun insight-nya lebih kecil. Nah, banyak juga nih orang-orang yang nanya, bisa nggak sih kalau misalnya kita pakai core-nya edutainment? Jadi kontennya edukasi tapi dikemasnya dengan entertain, atau misalnya konten entertain dikemasnya dengan gaya edukasi bisa lagi. Apakah dengan kita menggabungkan konten edukasi dan konten entertainment akan menghasilkan konten yang akan menjadi viral? Jawabannya, nggak juga. Kalau dari pengalamanku, jangan bikin konten edutainment. Kenapa? Karena konten edutainment itu adalah konten yang menurutku krisis identitas. Kenapa krisis identitas? Jawabannya adalah karena audiens itu memiliki kecenderungan. Audiens yang suka menonton konten entertain, pada akhirnya pengen lebih terhibur lagi ketika menonton konten kita. Atau kebalikannya, ketika audiens itu menyukai konten kita karena edukasinya, semakin lama kita melakukan content creation, audiens kita selalu ingin lebih tercerdaskan lagi. Makanya pilihannya adalah ketika kita mengerjakan konten entertainment, tugasnya adalah gimana sih cara kita bisa mengentertain semakin banyak orang seiring dan berjalannya waktu. Sedangkan kalau untuk konten edukasi, gimana sih caranya kita untuk mengedukasi orang semakin dalam seiring dengan berjalannya waktu. Nah, jadi tugasnya apa? Ketika kita mau memulai journey content creation, tugas pertamanya adalah memilih jenis konten yang kita suka. Kalau kita tipe orang yang suka menghibur, pilihlah konten entertain. Karena kita akan membuat konten dalam waktu yang panjang. Kalau kitanya nggak suka, kita akan kesusahan sendiri. Begitu pula sebaliknya. Kalau kita suka mencerdaskan orang, pilihlah konten education. Makanya kalau aku pribadi, karena aku tipe orang yang suka berbagi ilmu, aku pilih jalur edukasi dengan membuat si platform Iqbal Salmon ini. Apakah viewsnya meledak-ledak? Nggak akan sebesar itu jika dibandingkan dengan konten entertainment. Tapi pada akhirnya, aku tetap bisa menjalankan ini dengan konsisten
konsisten. Kenapa? Karena aku suka. Nah, tapi karena di sisi lain, aku tahu konten entertainment itu engagement dan views-nya itu lebih banyak dibandingkan konten edukasi. Makanya aku nyari cara, gimana ya caranya supaya aku bisa masuk ke dunia entertain. Hasilnya apa? Hasilnya ya udah, aku develop aja sih yang Bandung aja ini. Nah, tadi kita udah ngebahas konten berdasarkan jenisnya. Sekarang, secara durasi, konten sendiri itu bisa dibagi menjadi dua. Konten long form atau konten yang lebih dari 3 menit durasinya, atau konten short form, konten-konten yang durasinya kurang dari 3 menit. Pertanyaan standarnya, berapa sih Bang durasi terbaik kalau misalnya kita pengen bikin konten yang viral? Nah, sekarang kita lihat berdasarkan datanya aja ya. Dari data kita, di sini kita bisa lihat langsung nih. Ada konten yang durasinya 1 menit dan views-nya 1 million. Ada konten yang durasinya hampir 3 menit dan views-nya juga sama, 1 million. Lalu ada konten yang durasinya sekitar 1,5 menit, views-nya 6,2 million. Sedangkan ada konten 20 detik yang views-nya cuma 4 million. Dan yang terakhir nih teman-teman, ada konten yang durasinya cuma 1 menit juga, tapi views-nya ternyata cuma 10.000. Ada konten 20 menit yang views-nya itu mencapai 10.000 juga. Simpulannya adalah konten gak laku itu bukan karena durasinya kelamaan, tapi kontennya membosankan. Jadi kalau kalian pengen konten kalian viral, bukan nyari tahu durasinya, tapi bikinlah gimana sih caranya kalian bisa mengemas konten itu untuk tidak menjadi membosankan ketika ditonton. Terus ada pertanyaan berikutnya lagi nih, Bang, mending aku bikin short form dulu supaya nge-grow followersnya cepet, terus aku baru bikin long form, atau kebalikannya, mending aku bikin long form dulu supaya orang-orang udah tahu aku, beres itu tinggal ngeklip aja. Jadi mending yang mana nih? Apakah kita harus bikin long form dulu atau short form dulu? Jawabannya sama kayak tadi, nggak ngaruh pada akhirnya. Kenapa nggak ngaruh? Karena mirip kayak perbedaan konten edukasi dan entertainment, pada akhirnya orang-orang yang menyukai konten long format akan punya kecenderungan untuk nonton konten long format lebih banyak lagi. Sedangkan orang-orang yang suka nonton short form pada akhirnya akan menjadi orang-orang yang akan mengkonsumsi konten-konten short form lebih banyak lagi. Makanya kalau kalian pengen mendekati konten long format, ya udah kerjain aja long formatnya. Kalau kalian pengen mendekati short format, kerjain aja short formatnya. Karena pada akhirnya akan ada konten yang winning dari long formnya sendiri dan juga dari short formnya sendiri. Nah, sekarang pertanyaan pemungkasnya. Gimana sih Bang caranya untuk viral? Kenapa gambarnya di sini Hokage? Karena kita pengen membangun influence juga ke audiens kita. Jadi tugasnya adalah bukan tentang viral doang, tapi juga membangun influence di audiens kita. Makanya kalau aku suka menganalogikannya, nonton konten itu mirip kayak nyari pacar. Kenapa sih mirip kayak nyari pacar? Karena hook itu bisa kita umpamakan dengan penampilan si calon pacar kita. Kenapa? Karena hook itu adalah hal yang dilihat oleh audiens kita, oleh penonton kita di 3 detik pertama atau di 30 detik pertama. Jadi sebelum audiens kita itu tahu apa isinya, pertanyaan pertamanya, menarik gak sih hooknya? Kalau misalnya dari hooknya aja nggak menarik, ya udah orang bakal nge-skip pada akhirnya. Nah, tapi setelah itu, kalau kita mau pacaran, ganteng dan cantik doang kan nggak cukup. Kita pengen nyari tahu lebih jauh juga. Attitude-nya bagus gak sih? Kalau misalnya ternyata attitude-nya rese, atau ternyata attitude-nya seru banget, atau ternyata attitude-nya biasa aja. Nah, disitulah kita akan menentukan apakah kita akan lanjut ke pacaran, yang mana proses pacaran ini kita bahasakan dengan follow account, atau pada akhirnya ya udah, cuman kita tonton tapi nggak kita follow. Kita skip aja setelah itu. Nah, sekarang kita mulai dari gimana sih caranya kita bikin hook yang menarik. Nah, untuk konten entertainment, secara garis besar, tugas dari hooknya adalah menunjukkan si entertain yang akan ditunjukkan di isi kontennya. Jadi kalau misalnya di sini contohnya dangdut gitu ya. Kalau misalnya kita mau bikin konten dangdut, di 3 detik pertama atau 30 detik pertamanya, tunjukkanlah judul atau isi kontennya sesegera mungkin. Jadi kayak kalau misalnya videonya dangdut, di 3 detik pertama tuh langsung mulai nyanyi. Jangan banyak fafifu dulu, langsung show dangdutnya. Jangan pakai lama. Gimana caranya kita mau menunjukkan isi konten yang kita berikan secepat-cepatnya di 3 detik atau di 30 detik pertama kontennya. Itu inti dari hook konten entertainment. Nah, kalau konten edukasi, ini agak sedikit lebih tricky. Kenapa? Karena edukasi ini kan balik lagi tadi tujuannya adalah untuk mencerdaskan atau memberikan skill baru ke si audiensnya, ke si penonton. Makanya kalau buat konten edukasi ini, triknya itu ada 3P. Proof, Promise, Plan. Apa tuh maksudnya? Proof ini adalah bukti pencapaian si penyampai materi atau penyampai konten atau si konten kreator yang membuat dia itu jadi layak untuk didengar si audiensnya. Kayak misalnya tadi kalau aku di awal dalam 10 bulan terakhir aku udah nge-grow platform kurang lebih 109 views, 270.000 followers. Jadi kayak di atas kertas aku punya kapabilitas nih untuk membicarakan konten tentang bagaimana sih caranya membangun platform media sosial. Lalu berikutnya promise. Kalau promise itu apa? Promise itu adalah hasil yang akan didapatkan ketika si audiens sudah selesai menonton kontennya. Contohnya apa? Contohnya tadi balik lagi. Aku bilang setelah ini aku ngasih tahu kalian gimana sih caranya untuk membangun platform yang bisa membangun influence juga. Tujuannya apa? Tujuannya untuk nge-grow bisnis kalian lagi. Nah, terus yang ketiga, kalau yang ketiga plan itu bagaimana sih caranya mencapai si hasil yang ingin didapatkan. Nah, terus berikutnya nih pro tip nih ya kalau buat bikin hook. Yang pertama, sampaikanlah dengan penyampaian yang sejelas-jelasnya. Jadi kalau misalnya audiens kalian itu menggunakan bahasa Indonesia, jangan menggunakan hook bahasa Inggris. Kenapa? Karena audiensnya nggak ngerti. Jadi sampaikanlah dengan bahasa yang sangat mudah
mudah dimengerti oleh si audiens kalian. Lalu berikutnya, sebisa mungkin hook itu sesingkat-singkat-singkatnya. Jadi bahkan kalau bisa hanya 5 kata atau mungkin 8 kata. Dan di sisi lain, di dalam jumlah kata yang sedikit itu membahasakan juga rangkuman dari isi kontennya. Terus yang ketiga, poin plusnya adalah kalau misalnya kalian bisa menunjukkan pain atau rasa sakit untuk audiens kalian, itu akan membuat hook kalian lebih menarik lagi. Contohnya tadi, di awal konten aku bilang, aku bakal ngasih tahu kalian cara supaya kalian nggak perlu nge-spend 5 tahun, nggak perlu nge-spend ratusan juta untuk apa? Untuk belajar sosial media doang. Itu kan pain-nya nih untuk audiens aku. Nah, ini ada beberapa contoh hook yang dipakai di beberapa platform aku. Contohnya apa? Kalau untuk entertain, seblak paling well Bandung Raya. Nah, setelah dibilang kasih aing seblak paling well Bandung Raya, langsung tuh dikasih tahu seblaknya ini gitu. Terus kalau misalnya di konten edukasi, aku ngasih hooknya bisnis laku indis ekonomi gitu. Kenapa? Karena orang-orang kan pain-nya itu nggak laku bisnisnya. Jadi rasa takutnya itu ditunjukkan dengan ketidaklakuan dari bisnisnya. Terus dari situ juga menunjukkan gimana sih caranya membuat bisnis yang laku di kondisi yang sekarang. Nah, terus contoh lainnya ada 4 kesalahan mahasiswa Gen Z sama si seberapa well money. Nah, di sini juga bisa kita lihat nih. Ini adalah contoh konten yang isinya itu kurang lebih sama. Tapi karena hooknya berbeda, bisa kita lihat performance-nya juga jadi berbeda. Yang satu lebih tinggi dari yang lain, yang satu lebih rendah daripada yang lain. Makanya hook yang bagus itu akan mempengaruhi overall performance konten secara garis besar. Kenapa? Karena ketika hooknya jelek, orang nggak akan nonton kontennya. Tapi di sisi lain, meskipun hooknya itu jadi hal yang akan mempengaruhi orang akan nonton kontennya atau enggak, ketika orang nonton, kita juga harus tetap ngasih si konten yang tidak membosankan. Karena pada akhirnya ketika si kontennya itu membosankan, orang juga bakal nge-swipe ketika setelah lewat dari si hooknya. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah gimana sih caranya bikin konten yang tidak membosankan. Nah, sekarang aku akan ngejelasin gimana sih cara kita bikin isi kontennya mendetail satu persatu. Yang pertama, yang paling penting, kalian harus bikin skrip. Kenapa? Karena aku berani jamin konten kreator yang besar dan akunnya itu sampai million follows atau bahkan mungkin ratusan ribu follows kayak aku misalnya, meskipun kontennya itu kelihatan kayak one take atau mungkin kontennya itu kelihatan kayak natural, raw, otentik, pada akhirnya aku berani jamin mereka pasti pakai skrip. Tujuannya apa? Yang pertama, biar bahasanya gak lebar dan tetap spesifik. Yang kedua, supaya hal yang disampaikannya itu bisa menjadi lebih jelas dan lebih mudah dimengerti. Kenapa? Karena kita udah tahu poin-poin besar yang harus kita sampaikan tuh apa aja sih di dalam konten itu. Terus yang ketiga, ketika kita menggunakan skrip, ketika proses editingnya akan menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena editor kita bisa ngebaca si skripnya. Oh, ternyata hal yang ini tuh harus masuk. Oh, ternyata hal yang ini tuh nggak perlu masuk karena nggak ada di skrip juga. Jadi pada akhirnya si editornya tuh bisa tahu urutan scene-nya apa dan yang disampaikannya juga apa secara isinya. Lalu yang kedua, yang nggak kalah pentingnya nih ya, coba cari format konten yang work di setiap niche kalian. Kalian itu nggak perlu membuat sesuatu hal yang baru banget, sangat kreatif dan purely eksperimental yang nggak pernah ada orang bikin. Nggak, kalian nggak harus bikin yang kayak gitu. Kalian nggak perlu membuat hal yang benar-benar baru ketika ada hal-hal yang emang sudah terbukti bekerja. Jadi kalau dalam peribahasa bahasa Inggris ada istilahnya tuh, you don't need to reinvent the wheel. Kamu nggak perlu membuat roda yang evolusioner, yang kayak out of the box gitu ya pemikirannya. Kamu cuma perlu menggunakan roda yang sesuai dengan kondisi jalan kamu. Kalau misalnya kamu di jalan aspal, pakai rodanya yang kayak gini. Kalau kamu di jalan batu, pakai rodanya yang kayak gini. Kalau kamu di jalan pasir, pakai rodanya yang kayak gini. Jadi kayak pilihlah format-format yang sesuai dengan niche konten kalian. Formatnya secara umum itu hook, punchline, punchline, punchline. Punchline di sini tuh maksudnya apa? Punchline di sini tuh adalah hal yang ingin kita sampaikan di kontennya. Misalnya, 3 seblak paling well di kota Bandung. Hooknya kan tadi 3 seblak paling well. Punchline-nya apa? Punchline-nya dikasih seblak nomor 1-nya apa, seblak nomor 2-nya apa, seblak nomor 3-nya apa. Itu contoh yang paling gampang. Terus yang berikutnya, kalau untuk konten edukasi, format yang paling works berdasarkan pengalaman aku juga, itu format-format yang berhubungan dengan list, kayak misalnya 4 kesalahan bla bla bla, atau misal 4 trik bla bla bla, atau hal yang lainnya itu berhubungan dengan langkah atau cara-cara melakukan sesuatu. Misalnya contohnya tadi, bisnis laku indis ekonomi. Di situ kurang lebih membahasakan 3 cara untuk membangun awareness di market. Terus di sisi lain bisa juga menceritakan tentang cerita pengalaman inspiratif. Misalnya kayak, dulu aku waktu kuliah pernah melakukan apa, hasilnya apa. Dulu ketika aku nyobain kerja apa, hasilnya kayak gimana. Nah, kalau untuk konten edukasi, kurang lebih kalian bisa menggunakan 3 opsi format yang tadi. Lalu berikutnya, setelah kamu bikin skrip dan kamu udah dapet nih format konten yang cocok, berikutnya adalah sampaikanlah konten kalian dengan bahasa yang sangat mudah. Di sini kalau kita lihat ada gambar manusia gua, maksudnya apa? Maksudnya adalah cara penyampaian kalian itu harus bisa dimengerti oleh si manusia purba tadi. Jadi bayangin kalau mau bikin kontennya tentang komedi, komedi itu tuh bisa dimengerti oleh siapapun yang bahkan nggak mengerti tentang komedinya. Kalau misalnya kalian pengen bikin konten edukasi, sampaikanlah bahasa edukasinya semudah-mudahnya. Bahkan anak
SD pun ngerti apa yang sedang kalian bahas. Jadi nggak usah lah pakai bahasa-bahasa sophisticated kayak pakai bahasa yang ilmiah banget atau yang kayak gimana, nggak usah. Sampaikanlah konten kalian dengan bahasa yang semudah-mudahnya, kalau bisa orang purba pun bisa mengerti konten kalian. Lalu yang berikutnya, bikinlah konten-konten yang membuat orang itu merasa tidak terasingkan. Jadi kalau misalnya ada terminologi yang sangat saintifik atau ilmiah, instead of kalian bilang ya udah kalian cari sendiri di Google, jangan, kalian jelasin maksudnya terminologi ilmiah itu apa. Katakanlah misalnya aku bilang engagement. Engagement itu apa? Engagement itu adalah jumlah interaksi antara audiens atau penonton dengan si kontennya. Misalnya contohnya kayak gitu. Jadi gunakanlah bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang supaya apa? Supaya orang tidak merasa terasingkan. Sehingga apa? Sehingga banyak orang yang lebih relate dengan konten kita dan pada akhirnya orang-orang jadi lebih suka untuk nonton konten kita karena mengerti. Lalu berikutnya nih yang keempat. Biasanya kita punya kecenderungan kalau bikin konten tuh pengen ngasih tahu semua hal dalam satu waktu gitu. Nah, jangan. Kenapa jangan? Karena pada akhirnya ketika kita menyampaikan terlalu banyak hal, konten kita malah jadi aneh, jadi melebar kemana-mana gitu. Misalnya kayak contohnya aku sekarang lagi ngejelasin tentang bagaimana cara membuat content creation, jadi ada keinginan untuk menyampaikan gimana sih caranya sekalian cara bikin iklan online. Atau misalnya gimana caranya untuk memilih agensi marketing. Nah, jangan. Kenapa? Karena kan sekarang kita lagi ngebahas tentang content creation. Fokus aja pada topik si content creationnya. Nggak usah ngebahas hal-hal lain yang meskipun berhubungan, tapi nggak ada efeknya langsung terhadap si content creationnya. Karena tujuannya apa? Tujuannya balik lagi, menyampaikan informasi sejelas-jelasnya. Kalau misalnya ada informasi tambahan, meskipun menurut kita pada akhirnya, oh ya ini informasinya oke nih, bagus untuk ditambahkan. Tapi kalau misalnya malah cuman membuat orang-orang jadi bingung karena informasinya terlalu banyak, overwhelm terhadap informasinya, mending nggak usah disampaikan. Daripada kita sampaikan di konten yang ini, mending kita bikin konten lain yang mungkin bahasanya spesifik untuk menyampaikan informasi tersebut. Lalu berikutnya yang terakhir, yang kelima. Konten yang kita bikin sebisa mungkin itu autentik, terbukti dengan data, dan emang ada impact-nya di kehidupan nyata. Impact di kehidupan nyata ini sendiri, itu bukan impact yang subjektif terhadap diri kita. Kita ngerasa kayak, ini ada impact-nya buat hidup kita. Enggak, bukan. Tapi impact di sini tuh impact untuk audiens. Jadi buatlah konten kita itu untuk audiens kita. Bukan tentang kita ngebacot, oh iya aku pamer pengalaman bla bla bla. Bukan. Tapi tujuannya adalah gimana sih caranya ketika kita ngasih tahu pengalaman kita, audiens kita itu at least bisa belajar dari pengalaman kita sehingga dia bisa setidaknya mencoba untuk menapaki jalan yang sedang kita lalui atau yang sudah pernah kita lalui. Kalau misalnya aku lagi ngejelasin tentang pengalaman aku melakukan bisnis selama 5 tahun, tujuannya bukan aku pamer 5 tahun bisnis, tujuannya adalah gimana sih caranya supaya audiens aku itu bisa dapat pengalaman aku 5 tahun bisnis dan bisa mempraktekkan pengalaman aku di kehidupan dia sendiri atau di bisnisnya sendiri. Terus di sisi lain terbukti, kenapa sih si terbukti ini tuh penting? Karena terbukti ini tuh kalau misalnya kita berdasarkan data, terus ada argumen tentang yang mana nih yang benar, yang mana nih yang salah. Kalau kita punya informasi yang kredibel, kalau kita punya data yang jelas, pada akhirnya argumen kita nggak bisa didebat sama si audiens lain yang mungkin cuman jadi troll internet atau cuman ngerusuhin di internet doang. Dan kenapa sih bagian yang autentik ini tuh penting? Karena keautentikan konten kita ini atau keaslian dari konten kita inilah yang menjadi pembeda antara konten kita dengan konten lain. Karena balik lagi teman-teman, banyak nggak orang yang menjelaskan tentang bisnis? Banyak. Tapi apa sih yang membedakan pengalaman bisnis aku dengan pengalaman bisnis orang lain? Jawabannya adalah karena pengalaman bisnis aku spesifik di kejadian aku. Mungkin ada orang-orang yang jadi lebih relate dengan pengalaman bisnis aku dibandingkan pengalaman bisnis orang lain. Makanya kalimatnya adalah be authentic. Sebarkanlah pengalaman kalian sendiri. Makanya senjata yang terbaik dalam content creation adalah data dan pengalaman dari diri kita sendiri. Kenapa? Karena pada akhirnya itu nggak bisa di-copy sama orang lain. Mungkin meskipun apa yang disampaikannya sama, tapi kan pencontohannya beda. Pada akhirnya hal itulah yang membedakan kita dari kreator yang lain. Jadi kalau disimpulkan, kurang lebih caranya ada 5 yang harus dilakukan untuk membuat konten yang tidak membosankan. Yang pertama, bikin skrip. Tujuannya apa? Tujuannya biar bahasanya nggak melebar, dapat dimengerti sama mempermudah proses editing. Terus yang kedua, jangan lupa cari format konten yang sesuai dengan niche-nya. Kalau misal konten kita entertain, cari yang entertain-nya. Kalau kita edukasi, cari yang edukasinya seperti apa. Terus yang berikutnya, yang ketiga, gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti atau dipahami oleh audiens kita. Bukan bahasa yang menurut kita keren atau bahasa yang menurut kita cocok untuk audiens kita. Bukan. Tapi gunakanlah bahasa yang emang dipahami oleh audiens kita. Terus yang keempat, be spesifik dengan value yang ingin kita sampaikan. Jangan terlalu lebar ke sana-sini. Sampaikanlah hal yang emang perlu disampaikan di konten itu aja. Gak usah melebar kemana-mana. Dan yang terakhir, jadilah otentik, memiliki data yang terbukti, dan juga memberikan value yang memang nyata gitu. Dan pada akhirnya, pengalaman kita atau diri kita sendiri adalah senjata kita di proses content creation ini. Terus yang berikutnya nih, gimana sih cara kita membuktikan bahwa si konten itu tuh emang beneran bagus menurut audiens kita atau bagus secara subjektif di diri kita pribadi aja? Jawabannya, kita nggak tahu. Dan dari pengalamanku, pada akhirnya ada konten-konten yang menurut aku, kayaknya ini nggak akan nge-hit nih kontennya. Ternyata nge-hit. Ada konten-konten yang aku kira akan hit, ternyata nggak hit. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah pada akhirnya kita nggak pernah tahu apa sih konten-konten yang menurut audiens kita itu bagus. Jadi tugasnya apa? Tugasnya adalah bikin post. Udah, setelah itu di post, baru kita kumpulkan datanya. Dari situ kita bisa ngeliat, oh ternyata audiens kita lebih suka konten-konten yang seperti ini.
Makanya kalau kalian ngelihat platform bakery atau platform Cold Salmon atau platformnya BBA, ada kecenderungan dalam tanda kutip kesamaan di dalam format platformnya. Kenapa? Karena setelah kita mencoba, itu adalah format yang dalam tanda kutip paling work untuk audiens kita sekarang. Nggak semua hal itu akan berfungsi selama-lamanya dan akan menghasilkan hasil yang bagus untuk selama-lamanya. Makanya kalimatnya adalah kita juga harus be agile. Ketika itu sudah tidak berfungsi lagi, ya udah kita cari lagi dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang kan kita udah tahu nih jenis kontennya, terus bagaimana cara membuat konten yang bagus. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sih cara kita untuk menjaga konsistensi keviralan? Jawabannya adalah dengan performance tracking. Jadi kita track nih performance-nya. Entah itu performance kontennya atau performance si akunnya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apa aja sih hal-hal yang perlu kita nilai dan kita data untuk membahasakan oh ini performance-nya bagus, oh ini performance-nya jelek. Pada umumnya orang-orang kan pasti menilai views sama follow ya. Tapi view sama follow doang tuh nggak cukup. Kenapa? Karena view sama follow itu adalah matriks-matriks yang dalam tanda kutip kalau menurutku abstrak. Bisa jadi followers-nya banyak tapi ternyata followers-nya sampah. Atau bisa jadi views-nya banyak tapi views-nya nyasar bukan ke audiens yang kita pengen. Makanya selain views dan follow, kalau aku dan tim mediaku itu nge-track yang pertama income. Kalau misalnya income-nya bertambah, artinya kontennya itu sesuai dengan target market kita, meskipun katakanlah views-nya turun atau engagement-nya turun, tapi kalau income-nya naik, artinya apa? Artinya kita masuk ke niche target market yang sesuai nih dengan apa yang kita pengen. Dan yang kedua, itu menilai dari komplain. Kalau misalnya komplainnya makin banyak, artinya apa? Artinya kontennya nyasar ke audiens yang salah. Jadi yang kita track metricsnya atau hal-hal yang kita ambil datanya adalah yang pertama views dan follow mau udah pasti. Dua hal yang lainnya adalah income dan juga komplain setelah si kontennya kita post. Lalu yang jadi permasalahan berikutnya nih, setelah kita merasakan keviralan, apa sih dampaknya terhadap diri kita pribadi? Nah ini based on pengalaman aku aja sih ya dan tim mediaku. Ada 3 hal kurang lebih yang kerasa bangetnya tuh. Yang pertama, mau sebagus apapun kontennya, mau harmless apapun kontennya, mau sebaik apapun kontennya, pada akhirnya konten itu akan ada hatersnya. Jadi kayak kalau menurutku dihujat itu adalah sesuatu yang emang harus udah kita siapkan ketika kita akan mendaki keviralan. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini belum siap dihujat atau misalnya teman-teman di sini masih gampang untuk melihat head comment sebagai serangan personal, saran aku mending jangan dulu mulai pendakian keviralannya. Kenapa? Karena nanti jadi stres sendiri. Aku kontennya bagi-bagi ilmu gratis, pada akhirnya ada nggak yang ngehujat? Ada, banyak. Tapi apakah hujatan itu menghentikan aku untuk creating konten dan sharing ilmu? Jawabannya enggak. Karena ya aku suka aja sih bikin kontennya. Dan di sisi lain aku juga suka untuk ngelihat orang-orang lain jadi lebih berkembang dibandingkan posisi dia sebelumnya. Makanya ya udahlah, dihujat gak jadi masalah untuk tim media kenikmatan duniawi dan juga aku pribadi. Lalu berikutnya ada juga privacy cost. Salah satu contoh paling gampangnya adalah untuk tim YBBA. Karena di situ kan ada Gina, ada Meme. Karena emang kontennya dalam tanda kutip melokal banget di wilayah Bandung, banyak banget kejadian-kejadian di mana tiba-tiba di jalan dimintain foto bareng atau misalnya tiba-tiba di tengah jalan disapa dan diajak ngobrol. Mungkin kalau untuk orang-orang yang nggak siap dengan keviralan, hal itu adalah sesuatu yang membuat risih gitu ya. Kenapa? Karena ya mungkin pengennya hidupnya private, nggak dilihat dan dinotis banyak orang, tiba-tiba malah jadi dinotis banyak orang. Tapi kalau untuk tim media aku, since day one aku udah bilang, ketika kita mendaki keviralan, pada akhirnya kita akan menjadi dalam tanda kutip public figure, orang yang dikenal oleh banyak orang. Mungkin kalau kita ngerasa diri kita di kehidupan sehari-hari tidak ada perubahan, tapi kan nggak kayak gitu ceritanya di mata audiens kita. Bisa jadi kita adalah pahlawannya audiens kita, yang mana kita itu adalah figur idolanya atau mungkin figur teladannya atau kayak gimana, atau bisa jadi ternyata kita itu adalah villainnya, penjahatnya di audiens kita. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dihujat di jalan dan segala macam juga ya udah harus siap. Dan pada akhirnya kalau menurutku salah satu contoh public figure yang paling menarik itu adalah Post Malone. Kenapa Post Malone? Karena dia tahu kondisi dia di tempat umum dalam tanda kutip itu hampir seperti tidak ada privasinya. Jadi kayak ya udah dia nggak masalah untuk diajak foto di tengah jalan, diajak foto tiba-tiba di restoran atau di mana segala macam. Tapi kalau misalnya dia lagi bareng sama orang lain, dia memisahkan dirinya sendiri di antara kerumunan si teman-temannya. Kenapa? Karena mungkin teman-temannya pengen privasinya sendiri, sedangkan Post Malone itu udah sadar bahwa oh iya dia itu public figure dan emang akan banyak orang yang pengen ketemu sama dia. Makanya dia berpisah dari si kawanannya. Ya udah dia foto-foto terus dari situ ya udah dia balik lagi ke mejanya, dia balik lagi ke mobilnya dan sebagainya dan sebagainya. Menurutku itu adalah salah satu contoh orang yang sadar bahwa mendaki keviralan itu ada biaya yang harus dibayarkan dan salah satunya adalah privasinya tadi. Lalu yang berikutnya nih, setelah merasakan viral, mungkin teman-teman kreator di sini udah ngerasain di mana kalau misalnya matriksnya lagi ngedrop, asalnya viewsnya puluhan ribu tiba-tiba jadi cuma ribuan, atau asalnya view-nya million tiba-tiba jadi cuma ratusan k atau puluhan ribu. Jadinya apa? Jadinya agak stres. Karena apa? Karena matriksnya turun. Kalau misalnya ada beberapa orang yang bilang viral itu candu, emang bener teman-teman, viral itu candu teman-teman. Yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah adalah kadang-kadang ketika si viralitas itu sudah menjadi candu, kita jadi tidak sadar bahwa sebenarnya kita masih punya kehidupan di luar dunia media sosial. Yang mana mungkin fine-fine aja meskipun kayak views-nya tiba-tiba ngedrop jadi cuma 100 views, 1000 views, hidup kita kan tetap berjalan ya. Jadi mungkin kalau aku buat teman-teman yang nanti baru mulai mendaki keviralan terus merasakan kecanduan viral dan ternyata stres karena gak bisa viral lagi, sabar aja. Karena mungkin semua orang kayaknya merasakan itu deh. Yang penting apa? Yang penting kita ingat bahwa kehidupan kita itu gak cuman di dunia
media sosial doang. Kita juga punya kehidupan nyata di lingkungan teman-teman, di lingkungan keluarga, atau di pekerjaan, atau dimanapun itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan terakhir. Is it really worth it untuk mendaki keviralan? Kalau menurut aku pribadi, jawabannya worth it pakai banget. Kenapa worth it pakai banget? Karena yang pertama, setelah aku menjadi viral, aku bisa ngebantu lebih banyak orang. Jadi kayak aku ngerasa, oh iya benar, pengalaman aku selama 5 tahun terakhir ngebangun bisnis, terseok-seok, nggak sia-sia. Kenapa? Karena ada orang yang terbantu gitu oleh konten aku. Meskipun at the end of the day ada aja yang ngehujat, ya udah ada, tapi nggak jadi masalah buat aku. Aku masih lebih fokus ke orang-orang yang mungkin jadi terbantu ketika apa? Ketika aku sharing, dan dimana aku sharingnya juga kan emang mendetail ya, bagaimana sih cara melakukan bisnisnya gitu. Dulu waktu aku awal ngejalanin bisnis 5 tahun yang lalu, nggak ada nih orang yang nge-share kayak gini. Menurut aku ya, aku nggak menemukan orang itu. Makanya kayak, ya udah deh, aku pengen jadi orang at least yang bisa membantu orang-orang untuk membantu mereka menjalani si proses bisnisnya dari nol gitu. Apalagi kalau yang kayak aku kayak nggak punya privilege keluarga atau nggak punya privilege dari si perkuliahan atau lingkungan karir. Lalu yang berikutnya, yang udah pasti kalau berbicara tentang AK, bisnis aku grow. Tiba-tiba bisa punya cabang di Jakarta. Kenapa? Karena tiba-tiba diajakin sama yang namanya Mas Bayu. Setelah apa? Setelah aku ngepost konten pertama aku. Jadi kayak beres ngepost konten pertama, selang sekitar 1 minggu 2 minggu, tiba-tiba ada orang random stranger ngontak ngajakin untuk develop tempat bareng di Jakarta. Terus kayak ya udah aku jalani, dan ternyata turns out happy little accident. Jadi kayak menurut aku win-nya sangat besar lah. Meskipun di awal aku bukan tipe orang yang emang suka ngonten ya. Aku baru mulai ngonten tuh di awal Februari ini. Kenapa? Karena tujuannya pure untuk ngedevelop bisnis. Dan pada akhirnya alhamdulillahnya dapat nih kesempatan untuk ngegrow bisnisnya dalam tanda kutip semi tanpa modal gitu. Jadi kayak semi modalnya itu nol lah. Kenapa aku bisa bilang semi nol? Karena kalimatnya adalah kesana aku nggak bayar sewa, aku sharing bareng sama dia. Terus di sisi lain juga renov juga ada beberapa yang dibantu sama dia. Jadi kayak oke banget lah. Aku bisa ngegrow bisnisku dengan dalam tanda kutip modal yang relatif sangat murah gitu. Dan pada akhirnya di akhir tahun ini, karena si persona internetnya juga terdevelop, akhirnya apa? Akhirnya dapat brand deals juga nih dari brand-brand lain. Jadinya apa? Jadinya ya udah lumayan dapat income tambahan, yang mana si income ini bisa jadi cash flow juga untuk bisnis aku. Buat beli apa? Buat beli kamera ini, buat beli kamera itu, buat beli device ini, buat beli device ini, buat beli lighting itu. Jadi kayak oke banget tuh si proses content creation ini. Nah, sekarang kuliahnya udah cukup, saatnya kita bekerja dan grinding lagi. Dalam 10 bulan terakhir, kalau sedikit aku pamerin ya buat teman-teman, tim media kenikmatan duniawi itu udah mempost lebih dari 800 konten. Yang mana kalau misalnya kita bahasakan averaging rata-rata sekitar 3 konten ya per hari. Kalau sekarang sih kita kurang lebih ngepost sekitar 7 sampai 9 konten per harinya. Kalau misalnya kalian pengen viral, tapi kalian belum serajin itu bikin kontennya, menurut aku wajar banget kalau kalian belum viral. Kenapa? Karena volumenya kurang banyak. Kalian masih kurang banyak mengerjakan konten-konten yang emang disukai oleh audiens kalian. Jadi kalimat adalah kalau kalian masih belum bisa viral, grinding aja kalau bisa, setidaknya kayak tim media kenikmatan duniawi, sekitar 3 konten per hari, atau bahkan kalau sekarang 7 sampai 9 konten per hari. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk collab bisnis bareng aku, kalian bisa langsung kontak WA admin aku di 0813 1835 1962. Admin aku namanya Adel, atau bisa juga email langsung ke email aku di muhammadiqb19@gmail.com. Atau kalian kalau misalnya mau ketemu sama aku langsung, kalau biasanya aku nongkrong di mana sih? Aku biasanya nongkrong kalau di Bandung di Jalan Dulko 3 nomor 3 di Bakehouse Kenikmatan Duniawi Kiara Condong, atau kalau lagi di Jakarta Selatan, aku nongkrong di Jalan Trogong Raya nomor 12 Bakehouse Kenikmatan Duniawi Jakarta Selatan. Kalau teman-teman suka dengan konten aku, kalian bisa follow juga aku di Iqbal Salmon 3 untuk TikToknya, atau Iqbal Salmon di IG-nya, atau subscribe aja di YouTube aku di Iqbal Salmon ini. Terima kasih banyak sudah memperhatikan. Semoga bisa kalian praktikkan. Hati-hati di jalan, jangan lupa makan.